Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu wa la umudibni waddin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja serta puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkatnya lah yang telah mengumpulkan kita pada pertemuan kali ini. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan semoga syafaat beliau sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafsah Khairun Nisafiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS dari Matkul Ulumul Quran. Didoseni oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Syawai, MPD. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Makna dan pengertian Al-Quran. Para ulama dalam bidang ulumul Quran telah mendefinisikan Al-Quran sesuai dengan pemahaman masing-masing, baik secara etimologi atau terminologi. Kemudian Al-Quran menurut Al-Lihyani adalah, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, yaitu qara'a, artinya membaca, dengan berubah bentuk kata atau tasrif yang qara'a yaqra'u qur'anan. Kata qur'anan artinya adalah bacaan yang bermakna isim maf'ul. Qara'a artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamai Al-Quran. Kata selanjutnya kemudian digunakan untuk kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata sifat al-qira'a yang sewajan atas imam, dengan kata fu'alana yang artinya jamak atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan menjadi salah satu nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan ayat dan surah yang memuat kisah-kisah, larangan, perintah, dan intisari dari seluruh kitab-kitab lainnya. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan bentukan istiqaq dari kata yang lain. Sejak awal memang digunakan untuk nama dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sama halnya dengan nama kitab suci sebelumnya, yaitu Zabur dari Nabi Daud alaihissalam, Taurat dari Nabi Musa alaihissalam, dan Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Pembahasan kedua adalah Al-Quran menurut terminologi. Menurut Syekh Muhammad Khodari Beg, yaitu dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Quran, Syekh Muhammad Khodari Beg mendefinisikan definisi Al-Quran ialah lafaz dari firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan selalu diingat dan disampaikan secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan pendapat yang kedua menurut Subki Sholih, yaitu Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab sucinya Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan pendapat ketiga yaitu dari Syekh Muhammad Abduh. Al-Quran adalah kitab bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan terpelihara di dalam dada orang yang menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Sementara menurut para ahli usul fikih, yaitu Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang luar biasa untuk mengalahkan lawan, yang diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Tertulis pada mushaf dan diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, bacaan yang dinilai ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah hingga ke surah An-Nas. Berdasarkan definisi di atas, setidaknya ada 5 faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan malaikat Jibril, sebab Jibril hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan juga perkataan dari Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi hanya menerima wahyu Al-Quran dari Allah, dan bukan juga perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya saja. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW,
bukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, ya, tapi memiliki nama lain, yaitu Zabur, kitab yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam, Taurat, kitab yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Injil, kitab yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah hidup umat manusia dari sekarang dan mendatang, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surah dan ayat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Artinya, Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh orang banyak yang secara logika tidak mungkin mereka berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita sampai sekarang. Yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah, sekalipun tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surah yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah, kecuali disertai niat yang baik seperti mencari ilmu. Jadi, pahala yang diperoleh pembaca selain Al-Quran adalah pahala mencari ilmu, bukan substansi bacaan sebagaimana dalam Al-Quran. Nama-nama dan sifat Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Pertama, Al-Quran. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih lurus. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua, Alkitab. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 10. Yang ketiga ada Al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia memberi peringat kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Yang keempat ada Az-Zikr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Yang kelima ada Al-Tanzil. Dan Al-Quran ini Tanzil atau diturunkan dari Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Asy'ara ayat 192. Bahasan kedua yaitu sifat-sifat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melukiskan beberapa sifat Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, nur atau cahaya. Yang kedua, huda atau petunjuk. Yang ketiga, syifa atau obat. Yang keempat, rahman atau rahmat. Yang kelima, mu'idhah atau nasihat. Yang keenam, mubin yang artinya menerangkan. Yang ketujuh, mubarak artinya diberkati. Yang kedelapan, busyra yang artinya kabar gembira. Yang kesembilan, aziz yang artinya mulia. Yang ke-10 ada majid yang artinya dihormati. Yang ke-11 ada basyir atau pembawa kabar gembira. Yang ke-12 ada nazir, pembawa peringatan. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik dari Al-Quran. Dr. Yusuf Al-Qaradawi memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran dalam kitabnya Kaifa Natama'al Al-Quran, artinya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran adalah kitab ilahi. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Itulah karakteristik dari Al-Quran. Pembahasan yang keempat adalah perbedaan antara Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Adapun hadis nabawi yaitu hadis artinya baru. Dalam arti bahasa lawannya adalah qadim. Sedangkan menurut istilah pengertian hadis ialah apa saja yang didasarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Adapun yang merupakan hadis Nabi
dari perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat yaitu sebagai berikut. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa perbuatan. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa persetujuan. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa sifat. Yang kedua yaitu hadis qudsi. Lafaz qudsi dinisbatkan sebagai kata quds. Nisbat ini mengesankan rasa hormat karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian. Dalam arti bahasa, maka kata qudsi berarti menyucikan Allah. Takdis sama dengan tahdir, dan takodasa sama dengan taharroro atau suci dan bersih. Allah berfirman dengan kata malaikatnya yang artinya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan diri kami karena Engkau. Surah Al-Baqarah ayat ke-30, yakni membisikkan. Istilah hadis qudsi ialah hadis oleh Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Nabi meriwayatkan bahwa itu adalah kalam Allah. Maka Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dari lafal Nabi sendiri. Simpulannya, semua ilmu tentang Al-Quran begitu luas dan banyak. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib untuk mempelajarinya. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Saya Hafsahani Salfiana undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah, jangan lupa like,